Apalagi kalau misalnya keluarnya malam-malam kan tuh. Karena pipi aku tuh cabi, makanya aku tuh selalu aplikasiin cream blush di atas kontur, nggak terlalu ngeblok hitam banget gitu. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Seperti yang kalian bisa lihat di sini aku masih bare face karena di sini aku mau bikin tutorial makeup untuk pemula, sekaligus aku pengen kasih tahu tips-tipsnya, tips-tips makeup biar tahan lama tapi tetap natural dan nggak menor. Terus juga aku akan kasih tahu kira-kira tools makeup apa aja yang dibutuhin buat pemula sama produk makeup apa aja yang harus ada nih buat pemula. Tips yang pertama adalah skin preparation yang bagus. Jadi kita harus punya base makeup yang bagus nih, base kulit yang bagus. Nggak harus mulus kok, tapi kulit kita harus dalam kondisi yang lembab, sehat, dan siap untuk di makeup. Aku pribadi sebelum makeup itu nggak pakai skincare yang banyak-banyak kok, paling cuma 2 produk aja, entah itu toner ataupun essence atau moisturizer yang emang untuk ngelembapin. Setelah itu aku pakai sunscreen, udah itu aja. Step pertama skincare yang mau aku pakai itu dari SK Supreme Treatment Essence. Kalian tahu gak sih kalau SK punya essence? Aku juga excited banget pas aku tahu SK ngeluarin essence, langsung aku cobain dan alhamdulillahnya di kulit aku bagus, cocok gitu di kulit aku yang dry dan sensitive skin. SK Supreme Treatment Essence ini kandungannya bagus banget guys. Ada niacinamide 4% yang fungsinya tuh untuk mencerahkan kulit. Terus ada triple hyaluronic acid 2% yang emang bagus banget untuk ngelembapin kulit yang kering atau dehidrasi. Jadi bisa bikin kulit tuh jadi lebih supple, lebih kenyal. Maaf ya deh suara kucing aku. Selain itu kandungannya ada algae extract 3% yang bagus juga untuk mencerahkan, nyamarin noda hitam. Terus ada glycerin yang bagus untuk ngelembapin kulit kering, ngelembutin kulit. Terus ada kafein juga yang bagus untuk nyegerin sama ngecengin kulit. Dan Centella asiatica yang kita tahu kalau Centella asiatica itu bagus untuk menenangkan kulit yang kemerahan ataupun iritasi. Jadi bisa aku bilang ini tuh aman ya untuk sensitive skin. Dan yang aku sukanya lagi, dia itu teksturnya light, tapi pas dipakai kulit tuh jadi kerasa lembab. Menurut aku ini tekstur yang pas banget sih dipakai sebelum makeup, nggak berat tapi nggak terlalu ringan juga gitu. Jadi di tengah-tengah, ngerti nggak sih? Jadi makeup tuh jadi bisa lebih nempel dan kulit tuh jadi lembab seharian. Oh ya, ini adalah sebuah tips penting. Tiap habis skincarean itu harus pastiin skincare benar-benar meresap dulu baru ke step selanjutnya gitu ya guys. Ini aku biasanya pakai kipas kayak gini nih biar dia lebih cepat meresap. Aku suka banget sama finish dari esensnya SK karena benar-benar bikin kulit aku jadi lembab, glowing, tapi nggak kerasa berat gitu. Ini tuh ada efek agak-agak sedikit lengket, tapi in a good way, bukan lengket yang ganggu gitu, ngerti nggak sih? Lengket yang emang karena dia ngelembapin kulit banget. Finish yang begini nih, yang biasanya kalau kita pakai makeup dia bakalan jadi nempel banget makeupnya. Selama aku pakai SK Supreme Treatment Essence ini yang aku jadiin skincare pagi atau malam dan biasanya aku jadiin base makeup kayak gini, alhamdulillah ini di aku cocok banget karena bikin kulit aku jadi lembab, glowy, terus jadi kayak plumpy gitu kulitnya. Dan yang aku sukanya lagi, kulit aku kan kering dan sensitif ya guys. Kalian bisa lihat di sini aku lagi banyak kemerahan. Ini nggak bikin kulit aku jadi gatal-gatal atau semakin sensitif. Justru aku ngerasa dia ngekalmingin kemerahan yang ada di kulit aku. Makanya tadi aku bilang ini aman dipakai untuk kulit yang sensitif. Kalau kulit kalian kering sama kayak aku atau combination too dry dan sensitive skin, aku yakin kalian bakalan cocok sih sama SK Supreme Treatment Essence dan kalian bakalan suka sama finishnya karena aku aja suka banget. Selain ngelembapin, dia juga bisa mencerahkan kulit sama nyamarin pori-pori. Jadi buat kalian yang misalnya kulitnya tuh kering, dehidrasi, kusam, kan bisa coba ini SK Supreme Treatment Essence ini. Oh ya, kalau kamu concern banget sama skincare halal, tenang aja, SK Supreme Treatment Essence ini itu halal, udah BPOM juga, vegan dan cruelty free. Ini juga harganya menurutku masih terjangkau dengan kualitas sebagus ini. Worth it banget sih untuk dicoba. Kalau misalnya kalian mau cobain juga, nanti link pembeliannya akan aku taruh di description box, kalian tinggal cek aja, oke? Next, pakai sunscreen. Ini dia yang wajib ya, nggak boleh di skip. Apalagi kalau misalnya keluarnya malam-malam kan tuh, pagi-pagi atau siang-siang. Kalau malam-malam sih nggak perlu pakai sunscreen ya guys. Ini aku biasanya pakai sunscreen yang teksturnya itu cair tapi tetap ngelembapin, enggak? Nih contohnya kayak si El Formula Sera Hydro Barrier Sunscreen ini, SPF-nya udah 50. Dia teksturnya cair, watery,
tapi dia bikin kulit kita tuh jadi dewy gitu loh. Pokoknya kuncinya nih ya, sebelum makeup kulit itu harus dalam keadaan lembab kayak begini nih. Nggak boleh kulit tuh dalam keadaan kering terus kalian pakai makeup. Itu udah pasti makeupnya nggak nempel, nge-crack, terus gak awet. Dan juga pastiin skincare-nya meresap dulu baru lanjut makeupan gitu guys. Kalau biar aku kering, aku mau pakai lip balm dulu. Tips yang kedua, wajib punya basic tools makeup. Nah ini adalah tools yang menurut aku cocok sih buat pemula, nggak ribet juga tuh, cuman sedikit nih. Pertama, kalian harus punya sponge ini untuk ngeblend foundation atau cushion atau concealer. Terus kalian harus punya penjepit bulu mata, ini wajib banget gak sih? Dan juga untuk brushnya, setelah aku pikir-pikir, ini sih 4 brush yang paling penting yang kalian tuh harus punya. Pertama, powder brush. Menurut aku wajib banget punya brush yang ukurannya tuh lumayan besar kayak gini. Dan yang paling penting bulunya halus ya, jadi di kulit itu gak kerasa gatel-gatel atau ketusuk-ketusuk gitu. Terus abis itu, oh ya, aku pengen kasih tahu dulu, aku pakai dari Muak nih. Next, wajib banget punya brush yang kayak gini sih menurutku. Ini adalah highlighter brush. Sebenarnya ini brush untuk ngaplikasiin highlighter, tapi menurutku dia juga punya kegunaan lain. Biasanya ini aku pakai sebagai powder brush. Dan aku aplikasiinnya biasanya di under eye tuh, kayak gini, atau enggak di T-zone, atau kayak di pinggir-pinggir hidung. Jadi kayak lebih gampang gitu loh, karena brushnya nggak terlalu besar. Nah yang gede kayak gini biasanya aku pakai untuk ke bagian-bagian luar muka. Yang aku pakai ini mereknya Something highlighter brush. Next, untuk eyeshadow brush, kalian siapin 2 brush kayak gini. Menurut aku ini penting sih. Yang pertama itu yang ukurannya kecil kayak gini tapi dia tuh padat. Nah ini tuh untuk aplikasiin kayak di bagian-bagian outer corner, di bagian bawah mata, sama di sini. Dan yang satunya lagi ini tuh blending brush untuk ngeblend eyeshadow biar eyeshadownya itu nggak ngeblok. Untuk aplikasiin glitter atau shimmer menurut aku bisa pakai jari aja sih. Jadi ya udah, 2 brush ini cukup untuk pemula. Kecuali kalau kalian budgetnya banyak, ya kalian bisa beli brush yang lebih banyak lagi daripada ini. Cuma kalau kalian budgetnya terbatas, 2 ini sih yang paling penting. Oh ya, satu lagi deh yang paling penting, ini adalah brush untuk blush on. Jadi bentukannya tuh seperti ini guys. Aku nggak bisa ngejelasin tapi kalian bisa lihat ya bentuknya kayak gini. Dan apa sih itu namanya, bulu-bulunya tuh padat. Dia bisa dipakai untuk blush ataupun kalau kalian mau pakai contour atau bronzer juga bisa. Pokoknya kelima brush ini wajib ada di pouch makeup kalian. Tips yang ketiga, gunain primer. Ini yang sering di skip sama pemula, padahal primer itu penting. Meskipun banyak orang di luar sana yang bilang primer gak penting, tapi menurut aku tetap primer itu penting dipakai sebelum makeup. Jadi biar kulit itu ada jarak gitu loh antara makeup sama kulit. Tahu nggak sih? Jadi makeup tuh nggak langsung nyentuh ke kulit. Juga bikin pori-pori kita tuh jadi lebih blurring. Jadi pas pakai makeup itu lebih smooth. Aku rekomendasiinnya dari Emina Pore Ranger karena selain harganya affordable, ini beneran primer yang emang bagus gitu loh untuk nge-blurring pori-pori dan juga nahan minyak berlebih. Jadi buat kalian yang kulitnya oily skin banget, mungkin kalian bisa nih cobain si primernya Emina. Tapi untuk yang dry skin juga masih aman kok pakai primer ini. Kalau misalnya pakai primer itu tuh di T-zone aja dan harus di agak ditekan dikit, diginiin tuh. Lihat nggak bedanya ini sama ini? Ya kan? Kayak jadi ngeblur gitu loh. Ngeblur apa coba? Bahasa gue ngeblur. Ya, kalian bisa lihat sendirilah di kamera tuh perbedaannya ya, tadi sebelum pakai primer sama sesudah pakai primer. Tips yang keempat, pakailah complexion sesuai dengan jenis kulit kita. Ini aku pakai cushionnya Something yang copy paste breathable cushion nomor 01 Nina. Yang ini bagus banget untuk dry skin karena dia tuh hasilnya dewy. Pokoknya kalau kulit kalian itu kering, pakailah complexion yang finishnya itu dewy, entah itu cushion, foundation, atau BB cream. Jangan kulitnya kering pakai complexion yang finishnya itu matte, ya bakalan nge-crack itu pasti makeup. Tapi kalau kulit kalian kering tapi nggak terlalu suka yang hasilnya itu terlalu dewy atau glowing, kalian masih bisa pakai yang finishnya itu satin. Intinya kalau kulit kering jangan pilih complexion yang finishnya terlalu matte ya. Kenapa aku pilihnya cushion? Karena aku pengen makeupnya itu hasilnya natural. Terus kalau ngeblend itu jangan digeser ya, tapi di tap-tap kayak gini. Tuh di tap-tap pelan-pelan aja, sabar guys, sabar. Oke, ini aku udah aplikasiin ke seluruh muka. Dan kalau misalnya abis aplikasiin complexion, entah itu foundation, cushion, atau BB cream, kasih dia waktu sampai dia benar-benar ngeset. Biasanya aku tunggu 2-3 menit sampai dia benar-benar ngeset. Sambil nunggu complexion aku ngeset, aku mau pakai mascara. Ini dari Rose All Day yang Thunder Lash Mascara yang lengthening.
Untuk alis, karena alis aku udah tebel, jadi aku cuman pakai sisa-sisa maskara aja. Ini juga sebuah tips buat kalian yang mungkin alisnya juga tebel kayak aku. Pakainya kayak gini aja. Next, pakai concealer tapi yang setengah tingkat lebih terang dari kulit asli kita. Jangan yang terlalu terang, nanti kayak bawahnya jadi putih banget gitu loh. Terus makanya tuh kayak gini guys, tuh ya, kalian ikutin aja. Nih, terus bisa aku pakai juga di sini, sama di dagu. Ini aku pakai concealernya Rose All Day yang beige. Ini bagus banget sih karena dia itu gak matte hasilnya. Makanya ini concealer emang cocok banget sih buat yang kulitnya kering atau yang under eye-nya itu kering. Terus ya, aplikasiin concealer juga jangan digeser, di tap-tap aja. Next, aku mau pakai krim contour. Nah, untuk pemula kalian juga harus punya krim contour sih. Karena kalau krim contour itu dia hasilnya lebih natural aja dan lebih gampang di blend. Terus aplikasiin konturnya itu di atas tulang telinga ini nih, di atas sini. Biar apa sih, muka kita tuh lebih kayak ter-shape gitu. Kalian pengen hidungnya lebih mancung juga boleh, bikin di sini. Dan di blend. Kalau ngeblend kontur itu jangan ke bawah ya, tapi dibawa ke atas. Sambil di blend, sambil dibawa ke atas. Begitu, karena kalau dibawa ke bawah ntar jadi kelihatannya turun. Next, untuk pemula kalian wajib punya cream blush karena cream blush itu hasilnya lebih natural dan lebih tahan lama. Karena pipi aku tuh cabi, makanya aku tuh selalu aplikasiin cream blush di atas kontur dan aku bawa naik ke atas. Ini udah tinggal di set aja pakai powder, dan sebelum kita set pakai powder ini pastiin dulu nggak ada bagian-bagian yang creasing. Kalau misalnya ada bagian yang creasing kita blend dulu. Dan untuk pemula aku saranin kalian harus punya compact powder. Nah, compact powder yang aku pakai ini dari Rose All Day yang shade-nya itu medium. Aku biasanya ngeset pakai sponge dari si compact powdernya itu di under eye aja, maksudnya di bagian under eye sama bagian mata nih kayak gini. Dan inget ya, pakainya itu di tap-tap. Abis itu aku pakai di area-area yang gampang keringetan kayak di T-zone. Untuk bagian luar mukanya aku setnya pakai powder brush kayak gini. Eyeshadow-nya untuk pemula aku saranin kalian wajib banget punya eyeshadow yang warna-warnanya itu bagus dan cocok dipakai untuk daily ataupun kalau kalian mau ke acara-acara formal. Jadi dalam satu palet itu ada banyak warna tapi warnanya yang masih natural gitu loh. Nah, ini aku pakai dari Something ya guys, yang ini the apa ini? Pokoknya yang volume 1 yang ini. Mulai dari warna yang terang dulu. Please banget, maaf ya, aku nggak bisa bedain warna muda sama terang. Jadi aku tuh nyebutnya coklat gelap, coklat terang. Maaf ya, malu-maluin sumpah. Abis itu ini kita jadiin base tuh, dan di blend jangan lupa. Aku mau pakai coklat yang ini tuh, yang Odelia di bagian-bagian outer corner nih, bagian-bagian luar gini. Aku agak bawa ke dalam, sama aku bawa ke bawah dikit. Jangan lupa di blend. Dan untuk dari bagian dalam ke tengah aku mau pakai shimmer yang ini, pakai jari aja. Tuh, dibawa ke tengah kayak gini. Next, kalian wajib punya pencil liner kayak gini. Aku pakai dari Luxe Crime yang Lunar Black dan bikin wing liner di bagian-bagian ujung-ujung aja. Aku saraninnya pencil liner karena kalau pencil liner itu kayak lebih natural gitu loh hasilnya. Kalau udah begini, tinggal digini-giniin aja pakai jari guys. Tuh. Jadi biar wingnya itu kelihatan lebih set tapi natural dan kayak ngeblend sama eyeshadow ya, ngerti gak sih maksudnya? Jadi kayak gini nih, bagus kan? Tuh, nggak terlalu ngeblok hitam banget gitu. Next, aku mau pakai lip gloss. Sebenarnya terserah kalian mau pakai lip produk apa aja, tapi aku lebih suka lip gloss. Apalagi biar aku kan kering ya guys. Ini aku pakai lip gloss dari Maybelline yang shade-nya itu petal. Tuh kan? Cakep banget. Terakhir, kalian wajib banget punya setting spray. Ini aku pakai dari Lilith and Eve yang matte finish. Walaupun ini sebenarnya matte finish, tapi menurut aku ini semi matte sih, dan masih cocok dipakai untuk yang kulitnya dry skin kayak aku. Setting spray ini penting banget kalian wajib punya. Karena apa? Karena biar makeup kita itu nggak terlalu powdery kayak gini. Jadi hasilnya itu biar lebih natural, lebih nempel, lebih tahan lama juga.
here's the final look. Aku suka banget sih sama finishnya karena kelihatan banget makeupnya itu smooth dan nyatu gitu loh sama kulit. Dan juga yang paling penting makeupnya ini kelihatan natural, nggak heboh gitu loh, nggak menor. Oke, segitu dulu video aku kali ini. Semoga tips yang aku kasih tahu tadi ke teman-teman bisa bermanfaat buat kalian dan bisa kalian ikutin juga. Kalau misalnya kalian suka sama video aku, jangan lupa di share, like, comment, and subscribe. Makasih, dadah!